Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Awan Nurison Najelaut dengan NIM 07 2024 dari Teknik Geologi Trisakti. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis batuan kerakal. Analisis batuan kerakal yang telah kami lakukan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik kerakal serta proses-proses geologi yang terkandung di dalam bentuk kerakal tersebut. Kerakal atau fragmen itu adalah batuan dengan ukuran antara 2 mm hingga 64 mm yang umumnya ditemukan di lingkungan aliran sungai, pantai, dan endapan atau gelasi. Bentuk kerakal dapat diberikan menjadi 5 faktor, yaitu bentuk awal dari fragmen atau batuan, struktur fragmen, presentasi batuan atau fragmen terhadap benturan, macam media transportasi, waktu dan jarak transportasi fragmen tersebut. Dan deskripsi dari bentuk geometri partikal adalah dengan konsep-konsep geometris yang diperoleh dari pengukuran panjang daripada sisa interface. Metode pengukuran manual yang dilakukan adalah dengan manual dan sumbu panjang A, sumbu panjang B, dan sumbu pendek C. Kami juga melakukan mengklarifikasikan bentuk kerakal berdasarkan indeks kebulatan atau roughness ya kan, dengan kebundaran dengan atau spirity tersebut adalah melihat kebolaan pada bentuk kerakal. Dengan cara kerjanya adalah mengukur bentuk kerakal dengan menggunakan jangka sorong, memasukkan air ke dalam gelas kimia yang sudah disediakan air, dan masukkan batu. Itu termasuk dalam pengukuran volume pada kerakal. Dalam kebolaan atau pitch itu menggunakan beberapa konsep. Konsep yang pertama itu L sama dengan AP per AS. AP tersebut adalah luas permukaan partikel, sedangkan AS luas permukaan bola dengan volume yang sama. Luas permukaan dari suatu partikel tidak beraturan, hampir tidak mungkin untuk diukur secara langsung secara praktis kan. Lebih mudah mengukurnya dengan volume partikel dengan membenamkan investrik ke dalam air dan kemudian dilakukan patch melalui rumus yang tercantum dalam diktat geologi Trisakti adalah rumus L sama dengan VP per VCS sama dengan VP per VCS. VP dalam rumus itu adalah volume partikel sebenarnya, diukur secara imeral, VCS volume bola luar yang meliputi partikel. Bola luar dengan diameter sama dengan dimensi partikel yang terpanjang. Apabila diameter luar D sama dengan A, maka volume bola luar 4/3 pi dalam kurung 3/2 tutup kurung akar 3. Cara kerja yang tadi saya contohkan mungkin kurang berkesan dalam para penonton yang melihat video saya. Cara kerjanya akan saya ulang dengan menentukan dimensi dari objek dan menggunakan alat Skogmal, sumbu panjang atau long instep atau tadi yang saya sebutkan adalah A, dan sumbu menengah atau Indersmith
intercept dengan kita sebut saja dengan sebutan B, dengan sumbu terpendek short intercept dengan sebutan C. Mengukur volume objek, ukuran pipet dan memakai gelas ukur. Itu yang tadi saya contohkan. Masukkan air ke dalam gelas ukur tersebut, lalu kita masukkan batuan yang kita sudah ukur dan masukkan ke tabel Zig itu ke dalam air tersebut. Mencatat hasil pengukuran atau masukkan data ke dalam tabel. Tabel pencatat hasil pengukuran itu ada yang dinamakan dengan tabel Z. Rumus dari Spitz-Chitty adalah I sama dengan AP per AS. Dikembangkan menjadi I sama dengan AP per AS sama dengan DN per DS. DN ini adalah diameter partikel krakal, sedangkan DS itu diameter bola yang melingkari objek A. Dan kalian harus ingat, objek A itu adalah objek terpanjang. Dalam analisis batuan krakal, kita bisa tahu tentang panjang krakal tersebut, lebar krakal tersebut, sampai volume krakal tersebut. Seperti tadi langkah-langkah yang saya ceritakan. Kita dapat mengukur semua karakteristik tentang batuan krakal dengan metode itu. Jangan lupa masukkan ke dalam tabel Zig. Karena jika tidak kita masukkan ke tabel Zig, kita tidak akan menemukan hasil dari batuan krakal tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika dalam ucapan saya masih sedikit terbata-bata ataupun sedikit tidak jelas. Mohon maaf karena saya sedang belajar dalam mempresentasikan analisis bentuk krakal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.